Selamat datang kembali di kanal Senja Tenang. Para pemirsa, pernahkah Anda berpikir seperti ini? Apakah kehidupan pernikahan yang dimulai dengan cinta yang membara, setelah beberapa tahun, apinya akan padam, dan hanya menyisakan rutinitas yang membosankan dan kekhawatiran akan uang? Dulu saya pun berpikir begitu. Memasuki tahun ke-7 pernikahan, saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang tenang, bahkan cenderung membosankan. Saya sudah kebal dengan tatapan merendahkan dari ibu mertua saya, dan sudah mati rasa hidup sebagai bayang-bayang tak terlihat dari suami saya. Namun, pada suatu malam, segalanya berubah drastis. Ibu mertua saya menjadi luar biasa ramah, dan suami saya berkata kepada saya, "Dian, bagaimana kalau kita berlibur ke Malaysia? Kita nikmati pemandangan indah di sana sambil mengenang kembali perasaan kita yang dulu." Janji yang manis itu membuat hati saya dipenuhi kegembiraan. Saya sungguh percaya bahwa ini adalah hadiah dan balasan atas kesabaran saya selama ini. Namun, saya tidak pernah membayangkan. Di balik janji perjalanan romantis itu, tersembunyi sebuah konspirasi yang mengerikan. Sebuah perangkap yang dirancang dengan cermat telah menanti saya. Perjalanan itu tidak membawa saya ke surga cinta, melainkan menjatuhkan saya ke tengah neraka pengkhianatan. Nama saya Dian Lestari. Usia saya 30 tahun. Di mata orang lain, hidup saya mungkin adalah sebuah kegagalan. Sudah lebih dari 7 tahun menikah tanpa anak, tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ibu mertua, dan setiap hari harus menahan perlakuan kasarnya. Ibu Ratna, ibu mertua saya, tidak pernah sekalipun menyukai saya. Beliau selalu menyindir saya, seorang anak yatim piatu tanpa latar belakang keluarga yang jelas, telah menjerat putranya, Budi. Beliau menganggap saya pembawa sial bagi keluarga. Sebaik apapun yang saya lakukan, tidak pernah cukup di mata beliau. Jika saya memasak, beliau akan mengeluh makanannya terlalu pedas atau kurang bumbu. Jika saya bersih-bersih, beliau akan mencari-cari debu dan menyebutnya kotor. Jika saya pulang sedikit terlambat dari kantor, beliau akan menuduh saya keluyuran di luar. Saya sudah terbiasa. Selama 7 tahun terakhir, saya sudah terbiasa hidup seperti bayangan di rumah saya sendiri. Saya juga terbiasa menelan air mata demi kedamaian rumah tangga. Satu-satunya alasan saya bisa menahan semua ini adalah suami saya, Budi. Secara penampilan, dia adalah pria yang ramah dan hangat. Meskipun dia memiliki sifat peragu dan tidak pernah bisa menentang ibunya, saat kami hanya berdua, dia selalu memeluk dan menghibur saya. "Dian, sabar sedikit ya. Kamu kan tahu sifat ibu? Belum punya anak bukan masalah. Yang penting aku cinta kamu, kan? Karena saya mencintainya, karena saya percaya pada kalimat yang penting aku cinta kamu, saya pun terus bersabar dan bertahan. Lalu, pada malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, sesuatu yang aneh terjadi. Budi pulang lebih awal dari biasanya, dengan sebuket mawar merah di tangannya. Namun, yang lebih mengejutkan saya adalah sikap ibu mertua. Ibu Ratna, yang baru pagi tadi menunjuk-nunjuk saya sambil menyebut saya perempuan mandul, menyambut saya dengan wajah ramah yang sulit dipercaya. "Loh, Dian sudah pulang? Capek ya kerja seharian. Sini, duduk dulu, ibu buatkan es jeruk segar." Saya membeku, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Beliau bahkan menarikan kursi untuk saya dan mengupaskan apel. "Kalian berdua duduk dan ngobrol saja. Biar ibu yang siapkan makan malam." Setelah berkata begitu, ibu mertua masuk ke dapur dengan riang. Saya menatap Budi dengan bingung, tetapi dia hanya tersenyum penuh arti. Kemudian, dia memberikan 2 tiket pesawat kepada saya. "Dian, ini hadiah untukmu." Saat saya melihat tulisan Jakarta, Penang di tiket itu, mata saya terbelalak. Ke Malaysia?" Tanya saya tergagap. Budi memeluk saya erat dan berkata dengan suara bersemangat, "Iya, aku sudah ambil cuti sebulan. Aku juga sudah pesan tur pribadi hanya untuk kita berdua. Kita akan pergi saat cuaca di sana sedang sangat bagus. Selama 7 tahun ini, aku terlalu sibuk bekerja dan membuatmu menderita. Maafkan aku, perjalanan ini untuk membangkitkan kembali gairah hubungan kita. Kita cari lagi perasaan seperti saat pertama kali kita jatuh cinta. Sayang." Setiap kata-katanya meresap ke telinga saya semanis madu. Hati saya yang telah lama membeku karena luka,
mulai berdebar kembali. Tepat pada saat itu, ibu mertua keluar dari dapur membawa piring buah. Sepertinya beliau mendengar percakapan kami, dan menyahut dengan senyum cerah. Wah, itu ide yang bagus sekali. Kalian pergilah berdua, segarkan pikiran. Akhir-akhir ini wajahmu pucat sekali. Dian, lihat, kurus dan kuyu begitu. Cepatlah berangkat. Urusan rumah biar ibu yang urus semua, jangan khawatir. Dukungan yang tak biasa dari ibu mertua ini semakin meyakinkan saya. Air mata haru dan bahagia mengalir di pipi saya. Saya memeluk Budi dengan erat. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu. Saya begitu naifnya percaya bahwa kesabaran saya akhirnya terbayar, bahwa ibu mertua akhirnya menerima saya. Saya tidak tahu sama sekali bahwa di balik kebaikan mereka yang tiba-tiba, tersembunyi sebuah konspirasi yang diperhitungkan dengan matang. Mereka tidak sedang memberi saya hadiah. Mereka sedang memberi saya sepotong kue manis terakhir sebelum mendorong saya ke dalam perangkap yang tidak mungkin saya hindari. Apakah liburan di Malaysia akan seromantis janjinya? Ataukah keindahan alam di sana akan menjadi air mata dari tragedi yang akan segera dimulai? Jika Anda ingin tahu jawabannya, jika Anda ingin menemani saya dalam perjalanan takdir ini, tekan tombol suka dan bagikan di kanal Senja Tenang. Anda tidak akan mau ketinggalan cerita selanjutnya. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup seolah berjalan di atas awan. Perubahan drastis ibu mertua dan hadiah kejutan dari Budi memberi saya keyakinan penuh bahwa babak kedua yang bahagia dalam pernikahan saya telah dimulai. Saya melupakan semua kepedihan selama 7 tahun terakhir dan hanya fokus mempersiapkan perjalanan. Dengan hati gembira, saya mencari informasi di internet tentang budaya Malaysia, tempat-tempat wisata terindah di Penang, dan makanan yang wajib dicoba. Saya membayangkan berjalan-jalan di tepi pantai yang romantis sambil bergandengan tangan dengan suami, atau menikmati kuliner lokal bersama. Semuanya terasa begitu indah dan sempurna, seperti mimpi yang tidak pernah berani saya impikan. Namun, di tengah kebahagiaan yang meluap-luap itu, pertanda-pertanda buruk mulai muncul. Peristiwa-peristiwa kecil namun aneh yang mengusik ketenangan di danau hati saya. Yang pertama, adalah perubahan sikap Budi. Dia memang masih bersikap manis pada saya, tetapi di balik senyum dan kata-kata manisnya, saya bisa merasakan ketegangan dan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Dia mulai menerima telepon secara sembunyi-sembunyi. Setiap kali teleponnya berdering, dia terkejut dan segera membawa ponselnya ke teras atau kamar mandi untuk menjawab. Dia berbicara dengan suara sangat pelan, sehingga saya hanya bisa menangkap potongan-potongan kalimat seperti, "Oke, sesuai rencana," atau "Jangan telepon di jam-jam segini." Ketika saya bertanya siapa yang menelepon, dia hanya menjawab itu urusan kantor, keluhan dari klien yang sulit. Saya tidak terlalu curiga, saya pikir dia mungkin stres karena harus menyelesaikan semua pekerjaan sebelum liburan. Namun, frekuensi telepon rahasia itu semakin sering. Dan setelah selesai, raut wajah Budi tampak semakin muram dan cemas. Dia mulai sulit tidur. Beberapa kali saya terbangun dan mendapatinya sedang merokok tanpa henti di teras, menatap kegelapan malam. Namun, yang paling membuat saya gelisah adalah sikap ibu mertua yang terlampau baik. Ibu Ratna seolah menjadi orang lain. Beliau tidak lagi mengomel atau mencari-cari kesalahan saya. Sebaliknya, beliau justru berlebihan dalam merawat saya. Beliau terus-menerus mendesak kami untuk segera menyelesaikan semua urusan dan berangkat, lebih cepat pergi lebih baik. Nanti cuacanya keburu berubah, kalian bisa kehilangan momen terbaiknya. Sambil berkata begitu, beliau bahkan memberi saya uang untuk berbelanja pakaian baru. Di sana udaranya bisa dingin kalau malam. Beli baju hangat lagi. Ya, itu jaket yang di mall bagus. Jangan khawatir soal uang, beli saja. Sikapnya yang begitu murah hati ini sangat aneh, sama sekali berbeda dari biasanya yang selalu mengomel jika saya membelanjakan uang. Lalu, sehari sebelum keberangkatan, ibu mertua melakukan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Hari itu, saat saya sedang bersusah payah memasukkan barang ke dalam koper, beliau masuk ke kamar dengan senyum lembut. "Sudah, biar ibu yang bereskan. Kamu itu ceroboh. Nanti kalau pergi liburan malah bawa barang kebanyakan, cuma bikin repot. Biar ibu yang pilihkan barang-barang yang paling penting." Saya sedikit terkejut,
tetapi di satu sisi hati saya terasa hangat. Ibu mertua benar-benar sudah berubah. Beliau menganggapku seperti anak sendiri. Saya dengan senang hati menerima bantuannya. Ibu mertua memang sangat cekatan dalam merapikan koper. Beliau memilihkan baju-baju terindah dan sepatu-sepatu terbaik saya. Namun, saat merapikan, beliau diam-diam mengeluarkan beberapa barang. Dompet usang ini buat apa dibawa? Sudah jelek begini? Nanti minta Budi belikan yang baru di sana. Ibu kasih uangnya. Sambil berkata begitu, beliau memasukkan dompet lama saya ke dalam laci. Di dalam dompet itu ada sedikit uang rupiah, KTP saya, dan yang terpenting, beberapa lembar foto lama bersama satu-satunya sahabat yang tahu masa lalu saya. Kemudian, beliau melihat ponsel lipat tua yang biasa saya gunakan sebagai cadangan. Ya ampun, kamu masih pakai ponsel begini? Ibu mertua mengambilnya dengan ekspresi jijik. Di bawah juga cuma menuhin tempat. Katanya Budi sudah siapkan smartphone baru buat kamu, pakai itu biar lebih gaya. Yang ini tinggal di rumah saja. Siapa tahu ibu ada perlu mendadak, bisa buat telepon tetangga. Alasannya sangat masuk akal. Ponsel itu memang sudah sangat tua, dan saya juga tidak ingin membawa banyak barang. Tanpa berpikir panjang, saya mengangguk setuju. Saya tidak tahu bahwa tindakan ramahnya itu sebenarnya adalah siasat yang diperhitungkan dengan cermat. Ibu mertua bukan hanya menyingkirkan barang-barang pribadi saya. Beliau sedang mencoba memutus semua koneksi saya dengan dunia luar. Beliau sedang menjadikan saya orang asing yang sempurna tanpa identitas dan tanpa alat komunikasi, mangsa yang sempurna yang tidak bisa melindungi diri di negara asing. Malam itu, keluarga kami makan malam perpisahan yang sangat harmonis. Ibu mertua memasak banyak makanan lezat. Beliau terus-menerus menyajikan lauk untuk saya dan memberikan berbagai macam nasihat. Di sana jaga kesehatan baik-baik, ya. Hati-hati dengan makanan, jangan sampai masuk angin. Bersenang-senanglah. Urusan rumah biar ibu yang urus semua. Ibu mertua memainkan perannya sebagai ibu mertua yang sempurna dan perhatian tanpa celah. Budi juga duduk di samping saya, menanggapi ucapan ibunya dengan senyuman. Melihat potret keluarga yang harmonis di depan mata, semua kegelisahan di hati saya lenyap. Saya menyalahkan diri sendiri karena terlalu curiga. Semuanya baik-baik saja. Ibu mertua sudah berubah, dan suamiku masih mencintaiku. Masa depan yang cerah menantiku. Saya tidak tahu bahwa makan malam yang harmonis ini sebenarnya adalah santapan terakhir seorang terpidana mati. Senyuman mereka, perhatian mereka, semuanya hanyalah sebuah sandiwara perpisahan sebelum mendorong saya ke ambang kematian. Selama penerbangan malam yang berlangsung hampir 2 jam, saya hampir tidak bisa tidur, bukan karena lelah, tetapi karena terlalu bersemangat. Saya menyandarkan kepala di bahu Budi dan memandangi langit malam yang penuh bintang dari jendela kecil pesawat. Rasanya seperti terbang ke dalam mimpi. Budi juga tidak tidur. Dia menggenggam tangan saya erat, tetapi saya bisa merasakan tangannya dingin dan sedikit gemetar. Apa dia juga gugup karena senang? Pikir saya sambil tersenyum. Mungkin dia juga menantikan perjalanan ini sama sepertiku. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Penang, fajar pertama hari baru-baru saja menyingsing. Udara di Malaysia terasa segar dan sejuk, berbeda dengan udara Jakarta yang panas dan lembab. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan kesegaran. Namun, kegembiraan saya segera sirna seolah disiram air dingin. Setelah menyelesaikan urusan imigrasi, alih-alih naik taksi atau bus ke pusat kota seperti yang sudah saya cari tahu, Budi membawa saya ke area yang sepi. Di sana, sebuah sedan hitam sudah menunggu. Seorang pria Malaysia berwajah dingin dengan setelan jas hitam keluar dari mobil, membungkuk pada Budi, lalu membukakan pintu untuk kami. "Siapa dia?" tanya saya terkejut. Budi menjawab dengan suara yang agak canggung, "Oh, ini sopir pribadi yang sudah aku pesan. Biar kita nyaman selama di sini, ayo masuk." Saya sedikit heran. Sampai menyewa sopir pribadi? Perjalanan ini sepertinya jauh lebih mewah dari yang saya bayangkan. Namun, semua keraguan saya segera hilang oleh perhatian Budi. Saya dengan gembira masuk ke dalam mobil. Mobil tidak menuju ke pusat kota Penang yang ramai. Mobil melaju di jalan tol ke arah yang sama sekali asing, menuju ke pedesaan. "Mas, kita mau kemana?"
Tanya saya ketika gedung-gedung tinggi menghilang dan digantikan oleh perbukitan hijau dan hutan. Aku mau memberimu kejutan. Budi tersenyum, tetapi senyum itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di matanya. Kita tidak akan menginap di hotel kota yang berisik. Aku sudah memesan sebuah resort tradisional di pegunungan. Di sana sepi, udaranya bersih, dan ada kolam renang pribadi. Aku ingin kamu merasakan Malaysia yang sesungguhnya, bukan tempat yang ramai turis. Penjelasannya terdengar romantis dan masuk akal. Sekali lagi, saya berhasil diyakinkan. Saya menyandarkan kepala di bahunya, menantikan liburan yang damai. Mobil melaju selama lebih dari 1 jam melewati jalanan pegunungan yang sepi dan berkelok-kelok. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah resort tua yang tersembunyi di tengah hutan pinus yang rimbun. Resort itu seluruhnya terbuat dari kayu, dengan atap bergaya tradisional dan ukiran-ukiran yang mencerminkan keindahan arsitektur Melayu. Tempat itu indah dan tenang, tetapi pada saat yang sama, sangat terpencil. Di sekitarnya tidak ada rumah atau toko lain, hanya gunung, hutan, dan suara gemericik air sungai. Seorang wanita paruh baya, sang pemilik resor, keluar menyambut kami dengan membungkuk hormat, lalu mengantar kami ke kamar. Kamar itu berlantai kayu, dengan sebuah meja rendah di tengahnya. Di balik jendela kaca yang besar, terlihat taman batu kecil yang asri. Segalanya terasa damai, tetapi anehnya, ada hawa dingin yang menyelimuti. Setelah pemilik resor pergi, saya dengan antusias berlari ke jendela untuk menikmati pemandangan. Namun, Budi dengan cepat menahan saya. Dian, kamu pasti lelah setelah penerbangan panjang, pergilah berendam di kolam untuk melepas lelah. Aku akan merapikan barang-barang. Dia berkata dengan nada mendesak. Saya juga merasa lelah dan menuruti kata-katanya. Namun, setelah berendam di air hangat dan selesai mandi dengan perasaan segar, saat saya kembali ke kamar, saya melihat Budi sedang berbicara di telepon di sudut ruangan. Dia berbicara dengan suara sangat pelan, tetapi di dalam kamar yang sunyi, saya bisa mendengar beberapa patah kata. Pesanan sudah tiba sesuai permintaan. Barangnya kualitas terbaik. Barang? Barang apa? Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Melihat saya keluar, Budi terkejut dan segera menutup teleponnya. Oh, aku tadi bicara dengan rekan bisnis. Dia mencoba menjelaskan dengan canggung. Dia bertanya apa aku sudah sampai dengan selamat. Tetapi saya melihat dengan jelas kepanikan yang melintas di wajahnya. Firasat seorang wanita membisikkan ada sesuatu yang tidak beres. Kegelisahannya, telepon-telepon rahasianya, dan sekarang membawa saya ke tempat terpencil seperti ini. Semua kepingan itu mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran gelap yang mencurigakan. Saya berusaha menepis pikiran-pikiran itu, menasihati diri sendiri bahwa saya hanya terlalu sensitif. Namun, rasa cemas itu sudah mulai menyelimuti pikiran saya seperti awan hitam. Perjalanan untuk memperbaiki hubungan ini sepertinya tidak sesederhana yang saya kira, dan saya merasa bukan seperti turis yang sedang menikmati liburan, melainkan seperti mangsa yang dengan sukarela berjalan masuk ke dalam sangkar emas yang dihias dengan indah. Perhatian Budi dan penjelasannya tentang tempat peristirahatan yang tenang dan romantis berhasil menenangkan kecemasan saya untuk sementara waktu. Saya menyalahkan diri sendiri karena terlalu curiga dan hampir merusak perjalanan yang telah dia persiapkan dengan sepenuh hati. Malam pertama di resor itu, saya tidur sangat nyenyak. Mungkin karena kelelahan setelah penerbangan panjang dan perasaan lega bahwa semua kekhawatiran saya hanyalah ilusi. Namun, kedamaian itu lebih singkat dari yang saya duga. Keesokan paginya, saat saya masih setengah tertidur, Budi sudah bangun sangat pagi. Dia tidak mengenakan pakaian santai seperti turis, melainkan setelan kerja yang rapi. Sudah bangun? Saat saya bergerak, dia mendekat dan memberikan ciuman ringan di kening saya. Maaf, sayang. Rekan bisnis di sini tiba-tiba ada urusan mendesak. Katanya harus bertemu pagi ini juga. Sepertinya aku baru bisa pulang malam nanti. Mas mau kerja? Saya duduk dengan bingung. Kita kan baru saja sampai. Katanya Mas sudah cuti. Aku tahu. Tapi ini rekan yang sangat penting, jadi aku tidak bisa menolaknya, katanya dengan ekspresi menyesal. Tempatnya dekat dari sini, kok? Kamu istirahat saja di resor. Ada kolam renang, tamannya juga indah, kamu bisa jalan-jalan santai. Nanti malam aku pulang,
Aku janji akan menebusnya. Kata-katanya terdengar sangat masuk akal. Sebagai istri yang selalu mendukung kesuksesan suami, meskipun sedikit kecewa, saya hanya bisa mengangguk. Kalau begitu hati-hati, ya. Pulangnya jangan malam-malam. Pasti sayang. Dia tersenyum terburu-buru, lalu dengan cepat mengambil tas kerjanya dan pergi. Pintu kayu tertutup, meninggalkan kesunyian yang menusuk di dalam kamar. Saya duduk sendirian di ruangan bernuansa etnik itu, merasakan sedikit kesepian. Saya bertekad tidak akan membiarkan kekecewaan ini merusak liburan saya. Saya berganti pakaian dengan baju santai yang cantik, dan berjalan-jalan di sekitar taman. Tempat ini memang sangat indah. Pohon-pohon rindang, jembatan kayu kecil di atas sungai yang jernih, dan bebatuan yang berlumut, semuanya seperti lukisan. Saya ingin mengambil foto pemandangan ini dan memamerkannya kepada teman saya. Saya kembali ke kamar untuk mencari smartphone baru yang diberikan Budi. Namun, anehnya, saya tidak bisa menemukannya dimanapun. Saya ingat betul tadi malam setelah baterainya penuh, saya meletakkannya di atas meja rendah di tengah ruangan. Saya mulai merasa cemas. Saya mengangkat selimut dan bantal, mencari di bawah meja, tetapi tidak ada. Mungkinkah Budi tidak sengaja membawanya? Saya memutuskan untuk mencari tas tangan saya. Di dalamnya ada paspor dan sedikit uang ringgit. Ternyata, tas tangan saya juga tidak ada. Sekarang saya benar-benar panik. Ponsel dan tas tangan, barang-barang paling penting saat di luar negeri, semuanya hilang. Saya mulai menggeledah seluruh ruangan. Saya membuka lemari, memeriksa setiap laci. Pakaian saya dan Budi tergantung rapi, tetapi tas tangan saya tidak ada. Jantung saya berdebar seperti orang gila. Apa yang terjadi? Apa ada pencuri masuk ke resor? Tapi di tempat terpencil dan terlihat aman seperti ini, saya berusaha menenangkan diri dan mengambil napas dalam-dalam. Tadi malam, orang yang merapikan meja teh sebelum tidur adalah Budi. Mungkinkah? Sebuah pikiran mengerikan melintas di kepala saya. Tidak. Tidak mungkin. Untuk apa dia melakukan hal itu? Saya tidak lagi bersemangat untuk berjalan-jalan. Saya kembali ke kamar, duduk termenung di lantai kayu, dan menunggu Budi kembali. Setiap detik terasa seperti setahun. Kecemasan di hati saya semakin membesar, mencekik dada saya seperti monster. Menjelang senja, Budi kembali. Dia terlihat cukup lelah. Kenapa? Kok wajahmu pucat sekali? Tanyanya dengan nada khawatir. Mas, ponsel dan tas tanganku hilang, kata saya dengan suara gemetar. Paspor juga ada di dalamnya. Apa? Budi berpura-pura sangat terkejut. Bagaimana bisa? Sudah kamu cari baik-baik? Mungkin jatuh di suatu tempat waktu kamu jalan-jalan? Tidak mungkin. Aku yakin tidak membawanya keluar. Tadi malam masih ada di atas meja. Aneh sekali. Budi mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Dia pun mulai berakting, berjalan di sekitar ruangan, mencari di sana-sini dengan sempurna. Akhirnya, dia berhenti dan menghela napas. Jangan-jangan benar-benar dicuri, atau tertinggal di mobil sopir waktu kita datang? Lalu bagaimana sekarang? Saya mulai panik. Tanpa paspor, tenang. Dia dengan cepat menenangkan saya dan memeluk saya. Ada aku di sini. Nanti aku telepon sopirnya untuk bertanya. Kalau tidak ada, besok aku akan membawamu ke kedutaan untuk mengurus dokumen pengganti. Semua akan baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Kata-katanya terdengar logis dan menenangkan, membuat kecemasan saya sedikit mereda. Saya bersandar di bahunya, merasa bersalah karena telah mencurigainya. Namun, saya tidak tahu bahwa kata-kata menenangkan itu pun adalah bagian dari sandiwaranya. Malam itu, saya kembali tidak bisa tidur. Berbaring di samping Budi, mendengarkan napasnya yang teratur, tetapi pikiran saya kusut seperti benang. Saya tidak bisa menghilangkan rasa curiga bagaimana semua ini bisa terjadi secara kebetulan. Ponsel lama saya ditinggal di rumah, ponsel baru hilang, paspor juga lenyap. Sekarang, di negara asing, di sebuah resor terpencil, saya benar-benar terisolasi. Tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar, tidak ada dokumen untuk membuktikan identitas saya. Saya sepenuhnya bergantung pada Budi.
Dan pada saat itu, semua kepingan teka-teki itu mulai tersusun dengan sendirinya di kepala saya. Perubahan sikap ibu mertua yang tiba-tiba, panggilan telepon rahasia Budi, membawaku ke tempat terpencil ini, dan sekarang, hilangnya semua barang yang bisa melindungiku secara kebetulan. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah rencana. Sebuah rencana yang dirancang dengan sangat rapi. Saya tidak sedang berlibur. Saya sedang disekap. Sangkar emas dengan kolam renang dan taman yang indah ini sebenarnya adalah sebuah penjara. Dan sipirnya tidak lain adalah suami yang sangat saya cintai dan percayai. Rasa dingin merayap di tulang punggung saya. Saya menyadari kebenarannya. Tapi kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Apa konspirasi sebenarnya di balik semua ini? Saya tidak ingin memikirkannya lagi. Yang saya tahu hanyalah saya telah jatuh ke dalam perangkap berbahaya, dan saya harus melarikan diri dari sini, dengan cara apapun. Setelah menyadari kebenaran yang mengerikan itu dan melewati malam tanpa tidur, saya bukan lagi Dian Lestari yang naif seperti kemarin. Rasa takut masih ada, tetapi posisinya telah digantikan oleh kewaspadaan dan ketenangan yang ekstrem. Saya tahu saya tidak bisa bertindak gegabah. Saya berada di negeri orang, tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Melawan sekarang hanya akan memperburuk situasi. Saya harus berakting. Terus memainkan peran sebagai istri yang lemah, bingung, dan menyerahkan segalanya pada suaminya. Hanya dengan begitu dia akan lengah dan mengungkapkan tujuan akhirnya. Keesokan paginya, saya berpura-pura sangat cemas dan sedih. "Mas, sudah telepon sopirnya? Ada kabar soal tasku?" Budi, dengan wajah yang masih penuh simpati, menggelengkan kepala. "Sudah aku telepon. Dia sudah memeriksa seluruh mobil, tapi katanya tidak ada. Sepertinya kita kecopetan di bandara." "Sudah. Jangan sedih terus. Hari ini aku harus bertemu dengan rekan bisnis seharian, jadi tidak bisa mengantarmu ke kedutaan. Kamu istirahat saja di sini. Besok pagi-pagi kita pergi." Kebohongan lain. Alasan lain untuk meninggalkan saya sendirian. Tapi kali ini, saya tidak lagi percaya. Saya hanya mengangguk patuh. "Baiklah. Hati-hati di jalan, ya. Aku akan menunggu di sini." Begitu Budi pergi, saya tidak lagi duduk diam. Saya memulai rencana untuk menyelamatkan diri. Langkah pertama adalah menghubungi dunia luar. Saya tidak bisa berbahasa Melayu, tetapi saya mencoba berkomunikasi dengan pemilik resor menggunakan isyarat tangan dan kata-kata bahasa Inggris sederhana. Saya beralasan ingin menelepon keluarga untuk memberitahu kabar. Namun, wanita yang kemarin tampak ramah itu, hari ini menatap saya dengan tatapan aneh, dingin, dan waspada. Dia menggelengkan kepala, mengucapkan kalimat panjang dalam bahasa Melayu yang tidak saya mengerti, lalu menunjuk ke sebuah telepon kabel tua dan membuat isyarat bahwa telepon itu rusak. Itu adalah kebohongan yang kikuk. Saya sadar, bukan hanya Budi, orang-orang di resor ini pun adalah kaki tangannya. Saya benar-benar terisolasi. Karena kontak luar tidak memungkinkan, saya beralih ke rencana B, mencari jalan keluar. Saya mulai mengamati geografi resor ini lebih detail. Letaknya di lereng gunung, dengan hanya satu jalan masuk. Sekelilingnya adalah hutan lebat dan tebing. Melarikan diri dengan berjalan kaki hampir mustahil. Satu-satunya harapan adalah mendapatkan tumpangan atau setidaknya mencapai desa terdekat. Namun, sepanjang hari itu, tidak ada mobil lain yang masuk atau keluar dari resor selain sedan hitam yang membawa kami. Semakin saya mencari tahu, semakin saya merasa putus asa. Perangkap ini dirancang dengan begitu sempurna. Malam itu, Budi kembali membawa 2 kotak nasi untuk makan malam. Katanya dia makan malam dengan rekan bisnisnya dan membawakan untuk saya. Meskipun saya tidak nafsu makan sama sekali, demi tidak menimbulkan kecurigaan, saya memaksakan diri untuk makan beberapa suap. Dan kemudian, sebuah kesempatan yang tidak terduga datang. Malam itu, mungkin karena mengira saya sudah sepenuhnya dalam genggamannya, Budi sedikit lengah. Dia pergi ke beranda kayu untuk merokok dan menelepon. Dinding kamar kami terbuat dari partisi kayu tipis. Saya menempelkan telinga ke dinding, menahan napas untuk menguping. Kali ini dia tidak berbisik. Mungkin karena berada di luar, dia berbicara dengan suara normal, dan lawan bicaranya di seberang telepon tidak lain adalah ibunya,
Ibu Ratna. Halo, Bu. Ini Budi. Suara Budi terdengar lelah dan cemas. Bagaimana? Kenapa lama sekali? Terdengar suara tajam ibu mertua dari seberang. Apa semuanya lancar? Dia tidak curiga apa-apa, kan? Curiga apa dia? Dia itu bodoh, cibir Budi. Dia masih percaya padaku sepenuhnya. Ponsel dan identitasnya sudah aku amankan, jadi sekarang dia tidak bisa terbang kemana-mana. Tenang saja. Baguslah kalau begitu, ibu mertua menghela napas lega. Cepat selesaikan dan pulang. Pihak di sini sudah mendesak terus, tidak bisa ditunda lagi. Pihak di sini? Siapa? Apa yang didesak? Jantungku berdebar kencang. Iya, Bu. Tenang saja. Besok semuanya akan selesai. Suara Budi terdengar tegas. Aku sudah buat janji dengan mereka. Besok pagi jam 10 di pelabuhan. Begitu barangnya diserahkan sesuai waktu yang dijanjikan, semua utang kita lunas. Mulai sekarang, kita berdua bisa hidup tenang tanpa beban. Barang? Pelabuhan? Pelunasan utang? Kata-kata itu menghantam kepala saya seperti palu. Darah di seluruh tubuh saya terasa membeku. Kebenaran yang mengerikan, yang bahkan tidak pernah saya bayangkan dalam mimpi terburuk sekalipun, kini terungkap dengan jelas di depan mata. Dia tidak hanya menyekap saya. Dia akan menjual saya. Dia akan menjual istrinya sendiri, yang telah hidup bersamanya selama 7 tahun, kepada seseorang untuk melunasi utangnya. Perjalanan romantis ini, kata-kata untuk memperbaiki hubungan, semuanya hanyalah samaran untuk memancing saya ke sini, kebohongan untuk menjadikan saya sebuah barang. Seluruh tubuh saya gemetar hebat. Rasa dingin yang merayap di punggung saya bukan karena takut, melainkan karena jijik. Jijik pada suami yang pernah saya cintai. Jijik pada ibu mertua yang begitu saya coba untuk senangkan hatinya. Mereka bukan sekadar orang yang kikir dan serakah. Mereka adalah iblis. Pedagang manusia. Saya cepat-cepat mundur, berbaring di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepala, dan berpura-pura tidur nyenyak. Namun di dalam kegelapan, mata saya terbuka lebar. Di luar, suara Budi masih terdengar. Setelah ini selesai, kita akan dapat uang banyak. Kita bisa pindah ke rumah baru. Dan aku akan carikan ibu menantu baru yang kaya dan dari keluarga terpandang. Saya menggigit bibir hingga berdarah untuk menahan tangis yang akan meledak. Dian Lestari yang baik, yang naif, yang sabar, telah mati. Dia mati saat kata barang keluar dari mulut suaminya. Yang berbaring di sini sekarang adalah orang yang berbeda. Seseorang yang terpojok di tepi jurang, dan akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Percakapan Budi dan ibunya merobek tirai sandiwara terakhir, menyingkapkan kebenaran yang luar biasa kejam dan gamblang. Saya bukan lagi seorang istri yang menikmati bulan madu kedua. Saya adalah sebuah barang. Komoditas yang akan diperdagangkan besok pagi jam 10 di sebuah pelabuhan untuk melunasi utang judi suami saya dan memuaskan keserakahan ibu mertuanya. Berbaring di atas kasur empuk di resor yang tenang, saya merasa seolah-olah terbaring di tengah hamparan abu yang dingin. Perlahan-lahan saya dilahap oleh keputusasaan dan rasa jijik. Apa yang harus kulakukan sekarang? Berteriak, minta tolong? Siapa yang akan menolongku? Pemilik resor, sopir? Mereka semua adalah komplotan. Melarikan diri? Kemana harus lari di tengah pegunungan terpencil ini? Semua jalan keluar seolah tertutup. Rasa takut yang luar biasa mencengkeram saya. Kematian terlintas di benak saya. Mungkin lebih baik mati daripada diserahkan ke tangan pedagang manusia dan menghadapi masa depan yang tak terbayangkan. Tetapi kemudian, bayangan almarhum ayah saya muncul. Saya memang yatim piatu sejak kecil, tetapi ingatan tentang ayah angkat yang memungut, membesarkan, dan mendidik saya, kembali dengan jelas. Ayah pernah mengajari saya, sekeras apapun takdir menghantam, jangan pernah menyerah. Dan kemudian, sesuatu yang telah lama terkubur, sesuatu yang selama 7 tahun ini berusaha saya lupakan, sisi lain dari diri saya, mulai bangkit. Ingatan masa kecil saya yang jauh dari kata biasa. Ingatan hari-hari di mana saya harus berjuang di lingkungan keras untuk melindungi diri. Ingatan tentang bela diri dan teknik bertahan hidup yang diajarkan oleh ayah angkat saya yang memiliki masa lalu yang rumit. Nak, kata ayah, dalam situasi apapun,
Yang terpenting bukanlah kekuatan, melainkan kepala yang tetap dingin. Panik adalah musuh terbesarmu, kepala yang dingin. Benar. Aku tidak boleh panik. Panik hanya akan membawaku lebih cepat pada kematian. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jantung saya yang berdebar gila. Saat rasa takut mereda, tempatnya diisi oleh ketenangan yang menakutkan. Saya bukan lagi Dian Lestari, istri yang baik dan penurut. Orang itu sudah mati, yang berbaring di sini sekarang adalah orang lain, seorang pejuang di medan perang hidup dan mati, dan dalam perang ini, hanya satu yang bisa selamat. Saya mulai menganalisis situasi. Besok pagi jam 10, waktu transaksi, itu berarti. Malam ini, Budi akan melakukan sesuatu untuk melumpuhkan saya, untuk memastikan saya tidak bisa melawan besok pagi. Cara yang paling sederhana dan efektif adalah obat tidur. Saya tahu dia akan bertindak malam ini, dan itulah satu-satunya kesempatan saya. Saya berbaring diam tak bergerak, berpura-pura sudah terlelap. Beberapa saat kemudian, Budi masuk. Dia berjalan dengan sangat hati-hati, tanpa suara, seperti kucing. Dia berdiri di samping tempat tidur, menatap saya cukup lama. Saya bisa merasakan tatapannya. Bukan lagi tatapan cemas, melainkan tatapan perhitungan yang dingin. Kemudian, dia keluar dan kembali sekitar 30 menit kemudian membawa sebuah cangkir kecil. "Dian, bangun, minum teh hangat dulu." Suaranya masih terdengar lembut. Katanya teh herbal di sini enak sekali. Bagus untuk membantu tidur nyenyak. Saya berpura-pura baru bangun, mengucek mata dan duduk. Jam berapa ini? Baru jam 9 lebih sedikit. Minum ini, lalu tidurlah yang nyenyak. Besok kan kita harus pagi-pagi mengurus dokumen? Dia berbohong tanpa berkedip. Dia menyodorkan cangkir itu pada saya. Di antara aroma teh kamomil yang wangi, tercium aroma aneh yang sedikit menyengat. Sangat samar. Tetapi indera saya yang terlatih waspada sejak kecil langsung mengenalinya sebagai bau obat penenang. Saya menerima cangkir itu, sengaja membuat tangan saya sedikit gemetar. "Terima kasih, Mas." Saya menatapnya, berakting dengan tatapan penuh kepercayaan dan cinta. "Kamu memang selalu perhatian." Saya membawa cangkir itu ke mulut, tetapi saya hanya meminumnya sedikit sekali, sekadar membasahi bibir. Dan seteguk itu saya tahan di dalam mulut menggunakan lidah. Kemudian, saya berpura-pura batuk hebat. Uhuk, uhuk. Tehnya panas sekali. Saat batuk, saya dengan cepat memalingkan wajah dan mengeluarkan teh yang ada di mulut ke selembar tisu yang sudah saya siapkan di dalam lengan baju. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Budi cemas, tetapi matanya menunjukkan kegelisahan. "Tidak apa-apa. Nanti saya minum lagi kalau sudah sedikit dingin," saya berkata begitu, lalu kembali membawa cangkir itu ke mulut. Tapi kali ini saya hanya berpura-pura minum. Dengan lihai saya memiringkan cangkir, membiarkan sebagian teh mengalir di dagu dan masuk ke kerah baju, sementara sisanya masih saya tahan di dalam mulut. Saya mengulangi tindakan ini beberapa kali hingga cangkir itu setengah kosong. "Sudah, aku tidak mau lagi," kata saya dengan suara mengantuk. Tiba-tiba aku mengantuk sekali. "Oh, ya?" Wajah Budi menunjukkan kelegaan. "Kalau begitu cepatlah berbaring, sepertinya efek tehnya sudah bekerja." Saya mengangguk, lalu berbaring dengan gaya sempoyongan. "Kenapa kepalaku pusing sekali?" bisik saya. Lalu perlahan-lahan saya menutup mata. Napas saya menjadi teratur, seperti orang yang tidur pulas. Budi berdiri di samping saya, mengamati saya selama beberapa menit. Setelah yakin saya benar-benar tertidur, dia menghela napas lega. Dia mengambil cangkir teh sisa saya, membawanya ke kamar mandi, dan membuang semuanya untuk menghilangkan bukti. Kemudian, dia keluar dan menelepon seseorang dengan ponselnya. Suaranya tidak lagi berbisik, melainkan dipenuhi rasa kemenangan yang tak bisa disembunyikan. "Sudah, Bu. Beres. Dia tidur seperti orang mati. Tenang saja. Besok semua akan berjalan lancar. Utang lunas, dan kita berdua bisa memulai hidup baru." Saya berbaring dengan mata terpejam, tetapi tidak satu kata pun yang terlewatkan. Hati saya sedingin es. Malam yang panjang dan mengerikan ini baru saja dimulai. Saya tidak tahu apa yang menanti besok pagi, tetapi satu hal yang pasti, saya tidak akan menyerah.
Saya akan berjuang sampai napas terakhir. Saat sinar matahari pertama menyelinap melalui celah jendela, saya masih berbaring tak bergerak, berpura-pura terlelap dalam pengaruh obat. Saya merasakan Budi bangun. Dia bergerak sangat pelan di dalam kamar, sesekali berhenti di samping tempat tidur untuk memeriksa keadaan saya. Kecermatannya itu membuat saya semakin muak. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar ketukan di pintu. 2 pria Malaysia bertubuh besar dan berwajah sangar masuk. Mereka berbicara dengan Budi dengan suara rendah. Saya tidak mengerti bahasa mereka, tetapi saya bisa menebak mereka adalah orang-orang yang akan mengambil barangnya. Dia di sini, kata Budi sambil menunjuk ke arah saya. Masih tidur pulas jadi tidak akan ada masalah. Kedua pria itu mendekat. Salah satunya membungkuk dan dengan kasar membalik tubuh saya untuk memeriksa. Dia menggumamkan sesuatu, sepertinya terdengar puas. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, salah satu dari mereka mengangkat saya ke bahunya seperti karung beras. Kepala saya terjuntai ke bawah, membuat dunia terasa berputar. Bau keringat dan rokok murah dari tubuh pria itu menusuk hidung, membuat saya mual. Saya mengatupkan gigi, mengendurkan seluruh tubuh saya, berusaha tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Sedikit saja gerakan sekarang, nyawa taruhannya. Saya dibawa keluar dari resor dan dilemparkan ke kursi belakang sedan hitam yang sama seperti kemarin. Budi duduk di kursi depan, dan pintu mobil dibanting. Mobil mulai bergerak, membawa saya ke tempat yang sama sekali tidak saya ketahui. Tempat di mana saya akan diperdagangkan sebagai barang. Mobil melaju cukup lama, lebih dari 1 jam. Saya bisa merasakan mobil menuruni jalan, dan udara di sekitar mulai berbau asin khas laut bercampur dengan bau karat logam, pelabuhan. Persis seperti yang dikatakan Budi di telepon. Mobil berhenti, dan saya diangkat keluar lagi. Kali ini, saya berada di dalam sebuah gudang tua yang terbengkalai. Bau apek jamur dan ikan busuk sangat menyengat. Saya dilemparkan ke atas terpal di lantai semen yang dingin. Barangnya ada di sini, kata Budi. Suaranya sedikit bergetar, campuran antara gugup dan gembira. Bos kalian di mana? Bos akan segera datang, jawab salah satu pria dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Duduk dan tunggu dengan tenang. Gudang itu diselimuti keheningan yang menegangkan. Saya masih terbaring dengan mata terpejam, tetapi seluruh indera saya menegang seperti busur panah yang ditarik. Saya bisa mendengar deburan ombak yang menghantam dermaga, suara camar dari kejauhan, dan bahkan seolah bisa mendengar detak jantung Budi yang berdebar kencang. Dia takut. Meskipun dia dalangnya, di hadapan preman sungguhan, sifat pengecutnya mulai terlihat. Sekitar 15 menit kemudian, pintu besi tua gudang berderit terbuka. Sinar matahari yang terik masuk, membuat saya yang matanya terpejam pun mengerutkan kening. Sekelompok orang masuk, dipimpin oleh seorang pria tinggi tegap. Dia mengenakan setelan hitam yang kancingnya terbuka, memperlihatkan dada bidang yang penuh tato. Wajahnya yang tegas memiliki bekas luka panjang yang melintang di alis kirinya, membuatnya terlihat semakin sangar. Namun, yang menarik perhatian saya adalah tato naga hitam yang meliuk di lehernya. Naga hitam. Sudah 8 tahun, tetapi saya tidak mungkin melupakan nama dan tato itu. Dia adalah bosnya. Di belakangnya, 4 atau 5 anak buahnya mengikuti, semua berpakaian hitam dengan ekspresi dingin yang memancarkan aura membunuh. Mana barangnya? Naga hitam membuka mulut. Suaranya yang rendah dan serak menggema di dalam gudang. Ini, Tuan. Di sini. Budi dengan cepat membungkuk dan menunjuk ke arah saya. Kualitas barangnya terjamin, sesuai dengan yang Tuan inginkan. Naga hitam bahkan tidak melirik Budi. Pandangannya terpaku pada saya. Dia berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, menciptakan tekanan tak terlihat yang membuat suasana semakin mencekik. Budi menyingkir ke samping, tubuhnya gemetar. Naga hitam berhenti di depan saya dan membungkuk. Saya bisa mencium bau alkohol yang kuat dan parfum maskulin dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya yang kasar dan penuh kapalan ke wajah saya untuk memeriksa barangnya. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya sudah siap. Saat tangannya menyentuh saya akan melawan mati-matian. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Tangannya berhenti di udara, beberapa senti dari wajah saya.
Cahaya dari bola lampu remang yang tergantung di langit-langit menyinari wajahnya, dan cahaya itu juga jatuh ke wajah saya yang sengaja saya buat terlihat pucat dan lemah. Wajah itu seolah membangkitkan sebuah kenangan mengerikan yang terkubur di benak naga hitam. Ekspresi arogan dan buas di wajahnya lenyap dalam sekejap, berganti dengan keterkejutan, kebingungan, dan kemudian, ketakutan yang luar biasa. Tidak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Dia mundur beberapa langkah terhuyung-huyung, seperti orang yang melihat hantu. Lalu, di hadapan semua orang yang terperangah termasuk Budi dan anak buahnya naga hitam, bos organisasi kriminal yang ditakuti itu, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di lantai semen. Dia menunduk begitu dalam hingga keningnya nyaris menyentuh lantai, seluruh tubuhnya bergetar seperti daun. "Kakak." Suaranya tidak lagi seram, melainkan dipenuhi teror yang ekstrem. Saya tidak tahu kalau ini kakak. Mohon ampuni nyawa saya." Gudang yang terbengkalai itu diliputi keheningan yang mencekam. Hanya suara ombak dari kejauhan dan desau angin yang menyelinap melalui celah dinding seng berkarat yang memecah kesunyian. Semua orang yang ada di sana dari anak buah naga hitam yang berwajah sangar hingga Budi membeku seperti batu. Mereka tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Bos mereka yang terkenal kejam, naga hitam, yang hanya dengan satu kedipan mata bisa membuat orang gemetar ketakutan, kini bersujud gemetar di lantai, memohon ampun di hadapan seorang wanita yang mereka anggap hanyalah barang yang lemah. Yang paling terkejut tentu saja Budi. Dia berdiri terpaku, mulutnya ternganga. "Naga hitam, apa yang Anda lakukan?" Katanya tergagap. Suaranya pecah. Dia hanya istri saya." Namun naga hitam tidak punya waktu untuk memedulikannya. Dia masih bersujud dengan dahi menempel di lantai, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Ketakutannya bukanlah akting. Itu adalah teror murni yang berasal dari lubuk hatinya, dari kenangan mengerikan di masa lalu. Anak buah naga hitam saling berpandangan dengan bingung. Mereka belum pernah melihat bos mereka begitu takut pada seseorang. "Bos, ada apa?" Salah satu dari mereka bertanya hati-hati. "Siapa wanita ini?" "Diam semua!" teriak naga hitam, tetapi itu adalah teriakan ketakutan. Berlutut semua. Sekarang juga. Meskipun tidak mengerti apa yang terjadi, perintah bos adalah mutlak. Para anak buah yang tadinya memancarkan aura membunuh itu dengan cepat berlutut. Pemandangan yang sangat aneh dan sulit dipercaya pun tersaji. Budi, yang kini berdiri sendirian di antara orang-orang yang berlutut, tampak kerdil dan konyol. Dia sama sekali tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. "Istriku? Dianku yang penurut dan hanya tahu urusan dapur, yang kupikir bisa dengan mudah kubius dan kujual untuk melunasi utang, bisa membuat seluruh geng preman berlutut? Ini lebih tidak nyata dari mimpi." Sementara itu, saya yang terbaring di sana masih memejamkan mata, tetapi seluruh indera saya waspada pada tingkat tertinggi. Saya mendengar segalanya, merasakan segalanya, ketakutan naga hitam, kebingungan anak buahnya, dan kehancuran total yang terjadi di dalam pikiran Budi. Saya tahu. Inilah saatnya. Waktu bagi sang burung Phoenix yang tertidur untuk bangkit. Sangat perlahan, saya membuka mata. Tatapan saya tidak lagi sayu dan lemah karena pengaruh obat. Tatapan itu jernih seperti kristal, setajam pisau, dan tanpa emosi apapun. Saya tidak terburu-buru bangkit. Saya hanya berbaring dengan tenang, menyapu wajah setiap orang dengan tatapan sedingin es. Pandangan saya berhenti pada naga hitam, yang masih bersujud dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. "Naga hitam?" Saya membuka mulut. Suara saya tidak keras, tetapi terdengar jelas menggema di keheningan gudang. Rendah dan penuh wibawa. Bukan lagi suara Dian yang jernih dan lembut. Mendengar namanya dipanggil, seluruh tubuh naga hitam bergetar hebat. Dia mengangkat kepalanya sangat perlahan, tetapi tidak berani menatap lurus ke mata saya. "Iya, kakak, angkat kepalamu," perintah saya. Dia mengangkat kepalanya dengan gemetar. Wajahnya yang sangar kini pucat pasi dan basah oleh keringat. Bekas luka di alisnya berkedut. "Sudah berapa tahun, ya?" tanya saya datar. 7? 8 tahun? 8 tahun, kakak? Jawabnya terbata-bata. 8 tahun.
Waktu yang cukup lama. Saya berkata begitu sambil perlahan bangkit. Tidak perlu bantuan. Saya berdiri sendiri tanpa dibantu siapapun. Menepuk-nepuk debu dari pakaian saya. Setiap gerakan memancarkan keanggunan yang agung dan santai, kontras dengan pemandangan kumuh di sekelilingnya. 8 tahun yang lalu, di sebuah gang gelap di Jakarta, ada seorang pemuda ingusan dengan tato naga yang sama di lehernya, sedang dihajar massa sampai sekarat karena mencuri. Saya mulai bercerita dengan nada datar, seolah menceritakan kisah orang lain. Saat itu, aku bisa saja membiarkanmu mati, tapi aku tidak melakukannya. Apa kau ingat apa yang kukatakan padamu waktu itu? Naga hitam mengangguk dengan panik. Iya, kakak? Saya ingat. Tidak satu kata pun saya lupakan. Kakak bilang nyawa saya adalah pemberian kakak. Jadi jika kita bertemu lagi nanti, saya harus membayarnya kembali beserta bunganya. Bagus. Kau masih ingat. Saya tersenyum dingin. Senyum yang membuat tulang punggung orang lain merinding. Jadi, bagaimana caramu akan membayarku hari ini? Dengan menjadikanku barangmu? Tidak. Saya tidak berani. Naga hitam membenturkan kepalanya ke lantai semen. Terdengar bunyi gedebuk yang keras. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu kakak. Jika saya tahu, meskipun saya punya 100 nyali, saya tidak akan berani melakukan ini. Ini salah paham. Salah paham yang hampir membuat saya melakukan dosa yang tak terampuni. Kakak, mohon beri saya satu kesempatan untuk menebus dosa saya. Nyawa saya milik kakak. Kakak boleh mengambilnya kapan saja. Kebenaran terungkap dengan cara yang paling dramatis. Identitas asli saya bukanlah istri yang penurut, melainkan kakak, seseorang yang memiliki utang nyawa dari bos organisasi kriminal, yang memegang hidup dan matinya. Budi, yang berdiri di samping, benar-benar membeku. Dunianya telah jungkir balik, istri yang akan dia jual ternyata adalah bos dari pembelinya. Sandiwara ini jauh lebih kejam dan konyol dari yang pernah dia bayangkan. Saya tidak langsung menjawab naga hitam. Saya hanya berjalan perlahan di dalam gudang, seperti seorang ratu yang sedang menginspeksi wilayahnya. Anak buah naga hitam masih bersujud, tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk menatap saya. Hak sepatu saya beradu dengan lantai semen, menciptakan suara tok-tok yang berwibawa, satu-satunya suara yang memecah keheningan yang mencekik. Saya berhenti di depan Budi. Dia kaku seperti patung, menatap saya dengan mata yang dipenuhi teror mutlak. Dia berusaha menghubungkan sosok kakak yang dingin dan kejam di depannya dengan sosok Dian Lestari, istri yang baik dan penurut yang telah hidup bersamanya selama 7 tahun. Tapi kedua sosok itu terlalu berbeda, terlalu kontradiktif. Dia tidak bisa. Kaget, ya? Suamiku tersayang. Saya membuka mulut. Suara saya kini bukan lagi dingin dan berjarak, melainkan dipenuhi sindiran yang menusuk tulang. Saya mendekat dan mengelus pipinya yang pucat dengan lembut. Seperti yang biasa dilakukan seorang istri, tetapi sentuhan itu kini membuatnya gemetar ketakutan. Kakakmu. Siapa kamu? Tanyanya tergagap tanpa sadar. Siapa aku? Saya tersenyum sedih. Aku adalah istrimu yang kau tipu dan dengan tega kau jual untuk melunasi utang judimu. Apa kau sudah lupa? Lalu saya mundur selangkah, tatapan saya menajam seperti pisau. Tapi mungkin, kau memang tidak pernah tahu siapa aku yang sebenarnya. Ya. Dian Lestari yang kau kenal itu hanyalah sebuah peran. Sebuah peran yang selama 7 tahun ini kulakukan dengan sangat sempurna. Saya berbalik menghadap naga hitam yang masih berlutut. Naga hitam? Kau tahu siapa ayahku? Tahu, kakak. Ayahanda adalah Sang Garuda. Jawabnya dengan suara gemetar. Benar. Suara saya menggema. Ayahku adalah Sang Garuda. Orang yang pada masanya bisa menutupi langit dunia kelam ini dengan satu tangan. Dan aku adalah putri satu-satunya, Garuda kecil yang selama ini dibicarakan orang. Masa lalu yang begitu ingin saya kubur, kini terungkap dari mulut saya sendiri. Saya bukan anak yatim piatu. Saya adalah putri seorang bos besar. Saya tidak dibesarkan dengan gaun sutra, melainkan di dunia yang penuh bahaya dan aturan kejam. Sebelum belajar membaca, saya belajar cara melindungi diri.
Saya belajar membaca pikiran orang dari tatapan mata mereka, dan saya belajar bertahan hidup di lingkungan paling keras. Dunia itu membentuk saya menjadi pribadi yang kuat, tegas, dan terkadang kejam, tapi suara saya melembut. Ayahku meninggal. Beliau terlalu lelah dengan kehidupan penuh pertarungan itu. Wasiat terakhirnya adalah agar aku menjalani kehidupan normal. Kehidupan tanpa dendam organisasi, tanpa pertumpahan darah. Dan aku menuruti wasiatnya. Saya kembali menatap Budi. Di mata saya ada kepedihan yang tak terkatakan. Aku meninggalkan segalanya. Identitasku, kekuasaanku, bahkan seluruh kerajaan yang ditinggalkan ayahku. Aku pergi hanya dengan satu harapan, membangun keluarga biasa dan hidup dengan tenang bersama pria biasa sepertimu. Aku berusaha menjadi istri yang baik, menjadi Dian Lestari yang penurut, kupikir itulah kebahagiaan. Tapi aku salah. Suara saya menajam. Aku tidak tahu bahwa dunia normal yang begitu kudambakan terkadang bisa lebih menakutkan dan kejam daripada dunia kelam. Di duniaku, orang berkhianat karena dendam, karena perebutan kekuasaan. Tapi di duniamu, hanya karena utang judi, kau bisa menjual istri yang telah menemanimu seumur hidup. Kau sendiri yang menghancurkan mimpiku, Budi. Suara saya kini bukan lagi sindiran, melainkan dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Kau yang telah membangunkan Phoenix yang tertidur di dalam diriku, dan orang pertama yang harus menghadapi amarahnya adalah kau. Mendengar kata-kata ini, Budi hancur total, kakinya lemas, dan dia terduduk di lantai. Dia akhirnya sadar. Dia tidak menipu wanita biasa. Dia telah membangunkan singa yang sedang tidur. Sang Phoenix telah bangkit, dan sandiwara romantis liburan di Malaysia kini telah berubah menjadi sebuah tragedi di mana sang pengkhianat harus membayar harga yang paling mengerikan. Kebenaran tentang identitas saya membuat semua orang di sana terhenyak seperti disambar petir. Budi terduduk di lantai, gemetar dengan tatapan kosong, seolah belum bisa menerima kenyataan mengerikan ini. Dia menikahi seekor Phoenix, tetapi dengan bodohnya mencabuti bulunya, dan kini dia harus menghadapi api amarahnya. Anak buah naga hitam masih bersujud, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Nama Sang Garuda bagi mereka adalah legenda, sebuah ketakutan yang tertanam dalam di alam bawah sadar. Dan putri satu-satunya, Garuda kecil, adalah sosok yang lebih misterius dan menakutkan. Dan kini, sosok legendaris itu ada di depan mata mereka. Saya tidak lagi membuang waktu. Saya berjalan ke sebuah peti kayu tua, lalu duduk di atasnya dengan menyilangkan kaki. Sebuah postur yang penuh wibawa dan santai. Tatapan dingin saya tertuju pada naga hitam yang masih berlutut. Berdiri, perintah saya. Naga hitam terlonjak, lalu berdiri dengan tubuh gemetar, tetapi punggungnya tetap membungkuk, tidak berani menatap saya lurus-lurus. Ceritakan, suara saya tanpa emosi. Kenapa aku ada di sini, dan kenapa barangnya adalah aku? Ceritakan semuanya. Naga hitam menelan ludah. Dia melirik Budi yang meringkuk seperti binatang terluka, lalu kembali menatap saya dengan ketakutan. Iya, kakak. Ini semua karena bajingan ini. Dia menunjuk Budi. Orang ini punya utang sangat besar pada saya. Menurut ceritanya, Budi terjerumus ke dalam lingkaran judi ilegal yang dikelola naga hitam saat sedang menjamu klien bisnis. Awalnya taruhannya kecil, tetapi karena terbawa nafsu, dia semakin dalam terperosok. Dia terus-menerus kalah. Utangnya membengkak seperti bola salju, dari puluhan juta menjadi ratusan juta, hingga akhirnya mencapai angka yang tak terbayangkan, 500 juta rupiah. 500 juta? Saya mengerutkan kening. Bagaimana Budi, seorang karyawan biasa, bisa berjudi dengan uang sebesar itu? Ya. Awalnya saya juga tidak membiarkan dia bermain sebesar itu, jelas naga hitam dengan cepat. Tapi dia membual pada saya. Katanya dia punya istri yang sangat kaya. Seorang pemilik butik fashion atau semacamnya. Katanya uang bagi istrinya hanyalah kertas. Dia bahkan menunjukkan foto kakak untuk meyakinkan saya. Saya terdiam. Baginya, saya bukan hanya seorang istri, tetapi juga kartu kredit yang bisa dia pamerkan dan manfaatkan, seekor angsa yang bertelur emas. Dia kalah telak, lanjut naga hitam. Ketika utangnya sudah terlalu besar dan dia tidak sanggup bayar, kami memberinya waktu sebulan, tetapi dia tidak bisa mendapatkan uangnya.
Kami hendak menagihnya dengan cara kami. Dia berhenti sejenak, melirik saya dengan hati-hati. Tetapi kemudian, ibunya menelepon saya. Ibu mertua, Ibu Ratna. Satu lagi kejutan menghantam saya. Saya pikir dia hanyalah orang serakah yang ikut-ikutan. Ternyata tidak. Dia lebih dari itu. Apa yang dikatakan wanita itu? Tanya saya. Suara saya menjadi beberapa tingkat lebih dingin. Wanita itu bilang ada cara untuk melunasi semua utang, bahkan bisa menghasilkan untung besar. Naga hitam menceritakan semua isi percakapan mereka. Orang yang merancang rencana keji ini ternyata adalah Ibu Ratna. Dia berkata pada naga hitam, menantuku memang tidak punya banyak uang tunai, tapi dia masih muda dan cantik. Di luar negeri, wanita seperti itu harganya mahal, kan? Jadi, kalian ambil saja dia sebagai ganti utangnya. Utang anakku lunas, kalian juga dapat untung besar. Bukankah ini sama-sama menguntungkan? Mendengar penuturan naga hitam, darah di tubuh saya terasa membeku. Betapa tidak berperasaannya seorang ibu hingga bisa terpikir untuk menjual menantunya sendiri, betapa kejamnya seseorang hingga tega mendorong wanita lain ke neraka demi melunasi utang judi anaknya. Kekikiran dan keserakahan yang saya tahan selama 7 tahun ini ternyata hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, tersembunyi jiwa iblis. Naga hitam melanjutkan. Wanita itu yang merencanakan semuanya. Mulai dari membujuk kakak untuk berlibur, hingga mengubah sikapnya agar tidak dicurigai. Dia bahkan yang menyuruh Budi untuk mengambil KTP dan ponsel kakak. Katanya, begitu kakak dibawa ke sini, dan diserahkan pada kami, semuanya akan selesai. Kami hanya mengikuti perintahnya. Kami benar-benar tidak tahu kalau itu kakak. Kalau tahu, mati pun kami tidak akan melakukannya. Pengakuan naga hitam menyingkap seluruh tabir konspirasi mengerikan itu, sebuah konspirasi yang dirancang oleh 2 orang yang saya anggap keluarga. Mereka tidak hanya menginginkan uang saya, tetapi juga nyawa dan masa depan saya. Mereka mencoba mendorong saya ke jalan yang tak bisa kembali. Saya tidak lagi merasakan amarah. Yang tersisa hanyalah rasa jijik yang menusuk tulang. Jijik pada kepengecutan Budi, dan jijik pada kekejaman wanita yang pernah saya panggil ibu. Saya menoleh ke arah Budi. Dia masih meringkuk gemetar, wajahnya terbenam di lututnya, tidak berani mengangkat kepala. Dia telah mendengar semuanya. Tidak ada lagi alasan yang bisa dia berikan. Dia bukan sekadar kaki tangan. Dia adalah manusia tidak berguna yang dengan tega menjual istri yang telah berkorban untuknya, demi mengikuti rencana iblis dari ibunya. Setelah naga hitam mengakui semuanya, gudang itu kembali sunyi senyap. Dia menunduk, menunggu keputusan saya. Anak buahnya masih bersujud tak bergerak. Dan Budi terduduk di lantai seperti mayat tanpa jiwa. Saya perlahan bangkit dan berjalan menuju Budi. Setiap langkah saya terasa lambat dan berat. Suara hak sepatu saya yang beradu dengan lantai semen terdengar teratur, seperti ketukan palu hakim yang akan menjatuhkan vonis. Saya berhenti di depannya. Angkat kepalamu. Suara saya sedingin es. Budi tidak berani, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Angkat kepalamu. Geram saya dengan nada mengancam. Aura mengerikan yang terpancar dari diri saya membuatnya terlonjak dan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Wajah yang dulu membuat saya terpesona itu, kini tampak begitu menyedihkan dan hina. Lihat baik-baik, kata saya, mendekatkan wajah saya ke wajahnya. Lihat baik-baik wanita yang akan kau jual seharga 500 juta. Apa kau menyesal? Bukan karena telah melukaiku, tapi karena telah menjual barang yang terlalu berharga dengan harga murah, kan? Tidak. Dia menggeleng dan tergagap. Aku salah. Aku khilaf. Ini semua karena ibu. Tolong ampuni aku, Dian. Aku akan menjadi kerbau atau kuda untukmu, aku akan membayarnya. Membayar? Saya tertawa sinis. Tawa yang lebih pahit dari air mata. Bagaimana kau akan membayarnya? Dengan kebohongan lain, atau dengan perjalanan memperbaiki hubungan ke pelabuhan lain? Saya tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Saya menoleh ke naga hitam, tatapan saya setajam pisau. Naga hitam. Siap, kakak, jawabnya cepat. Kau bilang orang ini berutang 500 juta padamu, kan? Benar, kakak. Menurut aturan kalian, kalau tidak bisa bayar dengan uang, harus bayar dengan apa?
Tanya saya. Naga hitam ragu sejenak, tetapi melihat tatapan saya, dia langsung mengerti maksud saya. Dia mengeluarkan belati mengkilap dari balik punggungnya, cahaya remang gudang memantul di mata pisaunya, menciptakan kilatan dingin. Dia mendekati Budi, menggeram dengan suara seram yang telah saya izinkan. Kalau tidak bisa bayar utang, ya harus bayar dengan yang lain. Darah dibayar darah, kami tidak butuh nyawamu. Tapi kami harus ambil sesuatu dari tubuhmu sebagai ganti utang. Satu mata agar kau tidak bisa melihat jalan lagi? Satu ginjal agar kau hidup di ranjang selamanya? Atau satu tangan agar kau tidak bisa menandatangani surat utang judi lagi? A-A-R-G-H. Budi menjerit. Dia melihat bergantian antara ujung pisau yang nyaris menyentuh tubuhnya dan wajah saya yang tanpa ekspresi. Teror yang luar biasa akhirnya meruntuhkan sisa kewarasannya. Cairan hangat mengalir di antara selangkangannya, menciptakan genangan kecil di lantai semen. Dia mengompol ketakutan. Jangan, tolong. Tolong. Dia merangkak di lantai, menghampiri kaki saya, memeluknya, dan meraung. Dian, tolong aku. Aku tahu kau masih mencintaiku. Tolong katakan sesuatu. Suruh orang itu berhenti. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau cacat. Dian. Tolong. Dia membenturkan kepalanya ke kaki saya, memohon. Suara keningnya yang beradu dengan lantai terdengar menyedihkan. Pria yang pernah menjadi suami saya kini memohon nyawa dengan cara paling hina di bawah kaki saya. Saya menatap puncak kepalanya, tetapi tidak ada gejolak apapun di hati saya. Simpati? Tidak. Cinta saya padanya telah mati malam itu, saat saya mendengar kata barang. Kesabaran saya telah habis saat dia memasukkan obat tidur ke dalam teh saya. Yang tersisa dalam diri saya kini hanyalah hawa dingin dari sang Feniks yang terlahir kembali dari api. Saya perlahan menarik kaki saya dari genggamannya. Saya menatap lurus ke matanya yang penuh ketakutan dan menjatuhkan vonis. Utangmu? Suara saya dingin dan tegas seperti hukuman mati yang tak bisa diganggu-gugat. Sekarang kau bayar sendiri. Setelah mengucapkan itu, saya berbalik. Saya tidak menoleh lagi untuk melihat apa yang terjadi di belakang saya. Yang terdengar hanyalah jeritan Budi yang memilukan dan tawa kejam naga hitam yang merobek udara di gudang pelabuhan itu. Jeritan Budi menggema di gudang tua itu. Suara yang penuh teror dan keputusasaan dari seseorang yang berada di ambang kematian. Naga hitam, dengan belati tajam di tangannya dan senyum kejam di wajahnya, perlahan mendekatinya. Anak buahnya membentuk lingkaran tanpa jalan keluar, tatapan mereka dingin dan tanpa perasaan. Saya memunggunginya, tetapi saya bisa membayangkan segalanya. Wajah pucat pria yang pernah menjadi suami saya, basah oleh air mata dan air kencing. Rasa takut yang luar biasa yang dia rasakan saat bilah dingin itu akan menyentuh kulitnya. Saya ingin membiarkannya. Membiarkan hukum dunia kelam menjatuhkan vonisnya, membiarkannya membayar harga yang mengerikan atas pengkhianatannya. Satu tangan sebagai ganti 7 tahun pengorbanan saya. Satu ginjal sebagai ganti konspirasi menjual istri. Terdengar cukup adil. Namun, saat permohonannya semakin memilukan Dian, tolong aku. Aku salah. Sesuatu dalam diri saya berhenti. Itu bukan cinta. Cinta sudah mati. Juga bukan belas kasihan. Orang sepertinya tidak pantas dikasihani. Itu adalah sesuatu yang lain. Bayangan ayah angkat saya muncul di benak saya. Ayah mengajari saya cara bertahan hidup di dunia kelam, cara menjadi kejam pada musuh. Tetapi beliau juga mengajari sesuatu yang lebih penting. Seekor Feniks tidak membunuh tikus yang terpojok, membunuhnya hanya akan mengotori tangan kita. Hukuman terbaik adalah membiarkannya hidup. Biarkan dia hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah seumur hidupnya. Mengotori tangan. Benar. Saya tidak ingin mengotori tangan saya karena orang sepertinya. Saya tidak ingin sisa hidup saya dihantui mimpi buruk karena kematian orang yang pernah menjadi suami saya, meskipun secara tidak langsung. Dia tidak pantas mendapatkan itu. Berhenti. Saya membuka mulut, suara saya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat naga hitam berhenti seketika. Pisau di tangannya berhenti beberapa senti dari wajah Budi. Budi, yang sudah memejamkan mata menunggu ajal, menatap saya seolah melihat penyelamat. Kakak? Naga hitam menoleh, tidak mengerti. Membunuh anjing gila hanya akan mengotori pisaumu, kata saya dingin. Selain itu, aku belum mendapatkan uangku kembali.
Saya mendekat dan menatap Budi yang masih tersungkur gemetar di lantai. Tidak ada emosi di mata saya. Kau mau hidup? Tanya saya. Dia mengangguk panik seperti ayam mematuk makanan. Mau. Mau. Saya mau hidup. Tolong. Tolong. Selamatkan saya. Baiklah, kata saya. Aku beri kau kesempatan hidup. Saya menoleh ke naga hitam. Utang 500 juta itu, aku yang akan bayar. Tidak perlu, kakak. Naga hitam buru-buru menolak. Bagaimana mungkin saya? Aku bilang aku yang bayar, potong saya. Aku tidak suka berutang pada siapapun, sekecil apapun. Anggap saja uang ini adalah harga untuk membeli utang ini. Mulai sekarang, dia tidak lagi berutang padamu. Dia berutang padaku. Saya kembali menatap Budi. Kau dengar itu? Kau berutang 500 juta padaku. Dan aku berbeda dengan naga hitam. Aku tidak akan mengambil organ tubuhmu untuk melunasi utang. Aku beri kau waktu 1 bulan. 1 bulan? Budi tergagap. Bagaimana mungkin saya mendapatkan uang sebanyak itu dalam 1 bulan? Itu bukan urusanku, jawab saya tanpa perasaan. Kembali ke Indonesia, jual rumah, jual mobil, jual semua yang kau punya. Memohon pada ibumu yang jenius yang merancang rencana ini, aku tidak peduli. Jika dalam sebulan 500 juta itu tidak ada di rekeningku. Saya menatap naga hitam. Aku akan menyuruh naga hitam sendiri yang datang menagih ke rumahmu di Indonesia. Dan saat itu, mungkin dia tidak hanya akan meminta uang. Ancaman saya lebih menakutkan daripada belati naga hitam. Itu bukanlah kematian yang cepat, melainkan siksaan mental yang akan menghantuinya selama sebulan, sebuah hukuman gantung yang tertunda. Naga hitam langsung mengerti maksud saya. Dia menunduk. Baik, kakak. Akan saya pastikan teman ini terjaga dengan baik. Pergi. Kata saya pada Budi, suara saya penuh rasa jijik. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu sedetik pun lagi. Budi, yang baru saja lolos dari maut, dengan cepat bangkit terhuyung-huyung. Dia tidak berani menatap saya atau naga hitam. Dia lari tunggang-langgang keluar dari gudang seperti tikus yang lolos dari perangkap. Suara langkah kakinya yang ketakutan semakin menjauh, lalu hilang. Saya menatap punggungnya yang menghilang, tetapi tidak ada riak apapun di hati saya. Kesempatan hidup yang saya berikan padanya sebenarnya adalah jalan menuju neraka yang lain. Neraka ketakutan, penghinaan, dan rasa bersalah yang tak berkesudahan. Setelah Budi lari seperti orang gila, ketegangan di dalam gudang sedikit mereda. Naga hitam dan anak buahnya masih menunduk. Urusan dia sudah selesai, kata saya dengan nada tenang. Sekarang giliranmu, naga hitam. Apa yang akan kau lakukan? Mendengar pertanyaan saya, naga hitam kembali terkejut. Dia dengan cepat berlutut lagi. Kakak, dosa saya setinggi langit. Saya telah lancang tidak mengenali kakak dan hampir melakukan kesalahan besar. Mohon, demi masa lalu, ampuni saya sekali ini saja. Mulai hari ini, saya, Naga Hitam, dan seluruh organisasi Naga Hitam, bersumpah akan mengabdikan nyawa kami untuk kakak. Tidak akan ada dua kata, dia mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Saya tahu ini bukan omong kosong. Di dunia mereka, sumpah lebih berharga dari kontrak di atas kertas. Saya menatapnya, berpikir sejenak. Membunuhnya adalah hal yang mudah. Tetapi membiarkannya hidup dan menjadikannya tangan kanan saya akan jauh lebih berharga. Kerajaan yang ditinggalkan ayah sudah terlalu lama tertidur. Sepertinya, sudah waktunya untuk membangunkannya. Baiklah. Berdirilah, kata saya. Nyawamu kusimpan dulu. Buktikan kesetiaanmu padaku. Tepat pada saat itu, dari kegelapan gudang, sesosok figur berjalan keluar. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 60 keroparan, tinggi dan kurus. Rambutnya sudah memutih, tetapi langkahnya sangat tegap. Dia mengenakan setelan hitam, wajahnya dingin, tetapi matanya memancarkan kesetiaan mutlak. Nona muda, Anda telah bekerja keras, katanya dengan suara rendah dan hangat. Paman Kim, panggil saya pelan. Perasaan akrab dan aman menyebar di hati saya. Dia adalah Paman Kim, tangan kanan paling setia ayah saya. Orang yang selama 7 tahun ini diam-diam mengawasi dan melindungi saya. Sejak kapan Paman ada di sini? Sejak awal, Nona,
jawabnya. Sejak Budi Santoso itu mulai menunjukkan gelagat aneh, saya sudah melaporkan situasinya. Saya juga yang memberitahu naga hitam bahwa barang yang akan dia terima adalah nona muda. Kini semuanya menjadi jelas. Kemunculan naga hitam, ketakutannya, semuanya berada dalam rencana Paman Kim. Saya tidak berjuang sendirian. Tangan tak terlihat selalu menjaga saya. Paman Kim telah mempersiapkan segalanya. Sebuah jet pribadi sudah menunggu. Malam itu juga saya meninggalkan Malaysia, bukan sebagai korban yang melarikan diri, tetapi sebagai ratu yang kembali. Di dalam pesawat, Paman Kim melaporkan semua situasi kerajaan yang ditinggalkan ayah. Bisnis-bisnis legal, hubungan di dunia kelam, semuanya masih utuh, hanya menunggu pewaris satu-satunya kembali. 2 hari kemudian, jet pribadi mendarat di sebuah lapangan terbang pribadi di pinggiran Jakarta. Saat saya turun dari pesawat, saya bukan lagi Dian yang mengenakan pakaian lusuh. Saya adalah seorang wanita dengan setelan bisnis yang berwibawa. Di belakang saya, Paman Kim dan naga hitam yang kini menjadi pengawal saya mengikuti. Dan tujuan pertama saya adalah rumah sederhana tempat sandiwara saya dimulai. Budi, yang kembali dari Malaysia dengan ketakutan, tidak berani tinggal di Jakarta dan langsung lari ke pelukan ibunya. Dia menceritakan semua kisah mengerikan tentang identitas saya dan kemunculan naga hitam. Namun, Ibu Ratna, dengan wawasannya yang sempit dan keserakahannya yang mendarah daging, tidak percaya. Kamu ini sudah gila karena takut padanya, cibirnya. Garuda kecil? Kamu kebanyakan nonton sinetron laga, ya? Dia itu cuma anak yatim piatu yang beruntung bisa menipumu. Pasti dia berkomplot dengan preman bertato itu untuk menakut-nakutimu agar bisa mengambil semua uangnya sendiri. Jangan takut, serahkan pada ibu. Ibu punya cara untuk mengatasinya. Dia masih percaya diri bisa mengendalikan segalanya. Saat Budi masih syok dan ibunya sibuk menyusun rencana berikutnya, bel pintu berbunyi. Nah, itu dia pasti datang, cibirnya. Mungkin dia datang untuk memohon ampun. Lihat bagaimana ibu akan memberinya pelajaran. Dia berjalan ke pintu dengan senyum kemenangan. Ada apa, dasar pembawa sial? Sudah kehabisan uang dan datang mengemis? Tetapi saat pintu terbuka penuh, senyum di bibirnya membeku. Di depannya bukan hanya saya dengan penampilan yang sama sekali berbeda, tetapi juga Paman Kim yang memancarkan aura luar biasa, dan terutama, naga hitam dengan tato naga hitam dan bekas luka di wajahnya. Dia mungkin tidak tahu siapa Paman Kim, tetapi dia tidak mungkin tidak mengenali wajah naga hitam, bos preman terkenal yang pernah dia lihat di berita. Saya membuka mulut. Suara saya sedingin es. Tadi Anda bilang siapa pembawa sial? Ibu Ratna membeku di tempat. Dia menunjuk naga hitam dengan gemetar. Kakao. Naga hitam. Naga hitam tidak berkata apa-apa, hanya menyeringai yang membuat bulu kuduk berdiri. Reuni yang tak terduga telah dimulai, dan kali ini, tidak ada jalan mundur bagi para pendosa. Kemunculan saya, naga hitam, dan Paman Kim bagaikan 3 hakim dari neraka, memberikan pukulan telak pada kepercayaan diri buta Ibu Ratna. Senyum kemenangan di bibirnya yang tadinya membeku, kini hancur berkeping-keping, digantikan oleh teror yang luar biasa. Matanya terbelalak, menatap wajah saya yang sedingin es, lalu melirik naga hitam yang berdiri seperti algojo. Dia mundur ketakutan hingga menabrak kursi di belakangnya. Kau bukan Dian. Katanya tergagap. Suaranya pecah. Siapa kau? Kenapa? Kenapa naga hitam mengikutimu? Saya tidak menjawab, hanya berjalan masuk dengan tenang ke dalam rumah. Kedua pria itu mengikuti di belakang saya. Setiap langkah saya di atas lantai keramik tua itu menggema dengan wibawa, mendominasi suasana. Budi, yang berada di dalam kamar, mendengar suara dan bergegas keluar. Ketika dia melihat saya, dan terutama naga hitam, wajahnya yang baru mulai memerah kembali pucat seperti mayat. Teror malam itu di pelabuhan kembali menghantamnya. Dia hanya bisa mengeluarkan beberapa desahan sebelum kakinya lemas dan dia terduduk di lantai. Sepertinya anak Anda belum menceritakan semuanya pada ibu, ya? Saya tersenyum sinis. Senyum tanpa kehangatan sedikit pun. Atau, perlukah saya yang menceritakannya untuk Anda? Saya tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi.
Saya mulai bercerita. Suara saya sangat tenang. Menakutkan. Saya bercerita tentang perjalanan memperbaiki hubungan ke Malaysia, tentang disekap di resor terpencil, tentang percakapan telepon ibu dan anak yang saya dengar, rencana menjual istri untuk melunasi utang. Setiap kata yang saya ucapkan membuat wajah Ibu Ratna semakin pucat. Dia menatap Budi, marah atas kegagalan putranya, sekaligus takut karena konspirasinya terbongkar. Lalu, suara saya tiba-tiba menjadi dingin. Saya diseret ke pelabuhan untuk diserahkan kepada orang ini. Saya menunjuk naga hitam. Sesuai isyarat saya, naga hitam perlahan maju selangkah. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan belatinya dari saku dalam jasnya dan dengan santai membersihkan bilahnya yang mengkilap dengan sapu tangan putih. Tindakan itu lebih menakutkan dari 1000 ancaman. Ibu Ratna menjerit. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sedikit pun. Dia tidak menyerang saya. Sebaliknya, dia berlari ke depan saya dan berlutut. Dian. Nona. Nyonya. Dia meratap, mengeluarkan kata-kata yang kacau. Saya salah. Saya sudah tua dan gila, saya yang menghasut Budi. Tolong. Tolong ampuni nyawa anak saya. Dia satu-satunya anak saya. Saya akan berikan semua uang saya, semuanya. Asal jangan sakiti anak saya. Melihat ibunya berlutut, Budi juga buru-buru merangkak dan bersujud dengan panik. Kakak, saya salah. Saya binatang. Saya bukan manusia. Tolong beri saya jalan hidup. Saya janji tidak akan pernah muncul di hadapan kakak lagi. Adegan permohonan yang hina kembali terulang. Tapi kali ini, bukan hanya ketakutan, tetapi juga keputusasaan yang luar biasa. Mereka akhirnya sadar. Orang di depan mereka bukan lagi menantu baik yang bisa mereka injak-injak sesuka hati, melainkan orang yang memegang hidup dan mati mereka. Saya menatap ibu dan anak itu bersujud di kaki saya dengan dingin. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan, yang ada hanya rasa muak. Berdirilah, kata saya. Air mata kalian tidak ada harganya bagi saya. Mereka berdiri dengan gemetar, tetapi tidak berani menatap lurus ke arah saya. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Paman Kim, yang sedari tadi berdiri diam seperti bayangan, maju dan meletakkan setumpuk dokumen dan sebuah pena di atas meja. Ayini. Apa? Tanya Ibu Ratna gemetar. Harga dari pengkhianatan kalian, jawab saya. Ini adalah surat-surat pengalihan kepemilikan rumah ini, semua rekening tabungan atas nama kalian, dan aset berharga lainnya. Tanda tangani, dan serahkan semuanya padaku. Apa? Teriak Ibu Ratna. Ini harta hasil kerja kerasku seumur hidup. Kau tidak bisa. Aku bisa, geram saya, mata saya berkilat membunuh. Apakah nyawa anak Anda dan keselamatan Anda tidak lebih berharga dari harta butut ini? Atau, saya menatap naga hitam, perlu saya biarkan naga hitam yang bernegosiasi langsung dengan Anda? Nama naga hitam membuat Ibu Ratna terdiam, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Mereka yang telah mendorong saya ke tepi jurang, dan sekarang saya mendorong mereka ke situasi yang sama. Bedanya, saya tidak mengambil nyawa mereka. Saya hanya mengambil apa yang lebih mereka hargai dari nyawa. Uang. Waktu kalian 5 menit untuk tanda tangan. Perintah saya. Setelah 5 menit, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Di bawah ancaman diam, namun sangat menakutkan dari naga hitam, ibu dan anak itu tidak berani menunda sedetik pun. Dengan tangan gemetar, mereka mengambil pena dan menandatangani lembar demi lembar dokumen. Tangan Ibu Ratna begitu gemetar hingga tanda tangannya seperti cacing. Setelah tanda tangan terakhir, mereka terkulai di kursi seolah semua tenaga mereka tersedot habis. Mereka telah kehilangan segalanya. Bagus, kata saya. Paman Kim mengambil dokumen-dokumen itu. Sekarang, keluar dari rumahku. Suara saya adalah sebuah dekrit yang dingin. Kalian punya waktu 1 jam untuk berkemas. Bawa saja pakaian pribadi kalian. Jika setelah 1 jam salah satu dari kalian masih ada di sini, jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Ibu dan anak itu tidak berkata apa-apa, hanya bangkit terhuyung-huyung, saling menopang, dan masuk ke kamar. Memulai eksodus yang memalukan dari rumah mereka sendiri, harga pengkhianatan akhirnya dibayar dengan adil.
Mereka harus melunasinya dengan semua yang mereka miliki. Setelah Budi dan ibunya pergi, rumah sederhana itu menjadi kosong dan sunyi. Saya tidak tinggal di sana. Saya menyuruh orang untuk membersihkan rumah itu dan menguncinya rapat-rapat, menyegel masa lalu yang tidak pantas diingat. Saya juga mentransfer 500 juta kepada naga hitam hingga lunas. Meskipun dia sudah menjadi bawahan saya tidak suka berutang pada siapapun. Tindakan saya ini sepenuhnya memenangkan kesetiaannya. Sejak hari itu, naga hitam dan organisasinya menjadi bayangan setia dan alat yang kuat yang akan melakukan apapun atas perintah saya. Namun, saya tahu saya tidak bisa selamanya hidup dalam kegelapan. Sudah waktunya Sang Phoenix kembali ke cahaya, ke tahta yang sesungguhnya. Dengan bantuan Paman Kim dan tim pengacara serta ahli keuangan terbaik, saya memulai proses pengambilalihan dan legalisasi kerajaan yang ditinggalkan ayah saya. Itu adalah proses rumit yang menuntut banyak kecerdasan dan keberanian. Sebagian aset ayah adalah perusahaan properti yang sah, tetapi sebagian lainnya adalah dana dari dunia kelam. Tugas saya adalah membersihkan dana tersebut, mengubahnya menjadi kegiatan bisnis yang transparan, sambil tetap mempertahankan kekuatan dan pengaruh. Saya mendirikan sebuah grup investasi baru bernama PH Holding singkatan dari Phoenix Group. Dengan aset yang sangat besar, saya mulai mengakuisisi perusahaan-perusahaan potensial, berinvestasi di bidang teknologi, properti, dan energi bersih. Saya bekerja siang dan malam, menggunakan pengetahuan bisnis yang diajarkan ayah angkat saya, dipadukan dengan ketajaman dan ketegasan yang ditempa badai. Hanya dalam waktu 1 tahun, nama PH Holdings dan ketuanya yang misterius, Dian Lestari, menjadi kekuatan baru yang tidak bisa diabaikan di dunia bisnis Indonesia. Tidak ada yang tahu dari mana saya berasal atau apa masa lalu saya. Mereka hanya tahu saya adalah seorang hiu yang berani, dingin, dan selalu menang. Saya bukan lagi Dian Lestari, istri yang baik. Saya telah menemukan kembali jati diri saya, sosok yang terlahir untuk memimpin dan mendominasi. Saya membangun kembali kerajaan ayah saya, bukan dengan pedang dan senjata, tetapi dengan kekuatan kecerdasan dan uang. Saya membuktikan kepada semua orang bahwa seekor Phoenix tidak hanya bisa terlahir kembali dari api, tetapi juga bisa terbang lebih tinggi dan lebih jauh dari langit. Sesekali, di tengah kesibukan, saya masih mendengar kabar tentang Budi dan ibunya. Mereka kehilangan segalanya. Rumah terjual, tanpa uang sepeser pun, mereka harus pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ibu Ratna jatuh sakit karena syok dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Budi, karena tidak ada perusahaan yang mau menerimanya, terpaksa bekerja sebagai kuli kasar untuk menghidupi ibunya dan bertahan hidup dari hari ke hari. Kehidupan mereka kini jauh lebih menyedihkan dari yang pernah saya alami, tapi saya tidak lagi peduli. Hidup mereka telah berbelok ke jalan lain yang mereka pilih sendiri. Suatu sore, saya berdiri di lantai tertinggi PH Tower, memandangi lanskap Jakarta yang mulai menyalakan lampunya. Kota ini masih sama sibuk dan dinamisnya. Tapi saya sudah berbeda. Saya bukan lagi butiran pasir tanpa nama yang terseret arus dunia. Saya telah menjadi orang yang bisa menciptakan ombak. Paman Kim mendekat dan berdiri di samping saya. Jika Tuan Besar masih hidup, beliau pasti akan sangat bangga pada nona muda, katanya. Saya tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Saya tahu, Paman. Saya memandang kerlip lampu di kejauhan. Perjalanan ke Malaysia 8 tahun lalu itu seolah masih terbayang di suatu tempat dalam ingatan. Janji liburan romantis berubah menjadi tragedi, tetapi justru tragedi itulah yang membangkitkan Phoenix yang tertidur di dalam diri saya, membiarkannya mengepakkan sayap di langitnya sendiri. Masa lalu telah ditinggalkan, dan masa depan terbuka lebar. Dan saya, kini siap untuk menulis babak baru dalam hidup saya, babak yang jauh lebih cemerlang. Analisis dan pelajaran hidup yang sesuai dengan karakter Kanal Senja Tenang. Selamat datang kembali di Kanal Senja Tenang. Para pemirsa, kita baru saja menutup tirai dari sebuah perjalanan penuh badai seorang wanita, yang dimulai dari sebuah rumah sederhana di Jakarta hingga ke pelabuhan dingin di negeri seberang. Kisah Dian Lestari mungkin telah meninggalkan kesan yang sangat kuat di hati kita semua. Dramatis, terkadang kejam, tetapi pada akhirnya berakhir dengan kelahiran kembali yang gemilang dan tak terduga. Setelah mendengar ceritanya, kita mungkin merasakan kepuasan atas hukuman yang diterima Budi dan ibunya,
dan mengagumi pembalikan keadaan yang luar biasa dari Dian. Namun hari ini, saya ingin mengajak Anda, para sahabat setia kanal kami, untuk sejenak menepikan emosi yang meluap-luap itu. Mari kita duduk bersama di ruang yang lebih tenang untuk merenungkan perjalanan sang Phoenix ini lebih dalam. Bukan hanya sebagai penonton film laga, tetapi untuk menemukan pelajaran berharga dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat hidup kita sendiri lebih kuat dan lebih indah. Pelajaran pertama dan paling inti yang diberikan cerita ini kepada kita adalah, jangan pernah kehilangan jati diri Anda, dengan alasan apapun. Dian Lestari di awal cerita memilih untuk meninggalkan masa lalu dan esensi dirinya. Dia melipat sayap Phoenix-nya dan menjadi seekor burung pipit biasa, mengurung dirinya dalam sangkar emas palsu, hanya karena mendambakan kehidupan yang tenang. Selama 7 tahun, dia memainkan peran sebagai istri yang baik dan penurut dengan sempurna. Dia menghipnotis dirinya sendiri bahwa itulah kebahagiaan. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya adalah, ketika Anda berusaha menjadi orang lain dan bukan diri Anda sendiri, Anda tidak akan pernah mendapatkan rasa hormat yang sejati. Anda hanya memberi kesempatan bagi orang lain untuk menilai dan memanfaatkan Anda sesuka hati. Kebaikan Dian dianggap sebagai kelemahan oleh Budi dan ibunya. Kesabarannya dianggap sebagai kebodohan. Mereka tidak mencintai dirinya sebagai pribadi. Mereka hanya melihatnya sebagai alat yang mudah dikendalikan. Dan ketika mereka berpikir alat itu bisa ditukar dengan harga yang lebih mahal, mereka tidak ragu-ragu melakukannya. Ini menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran yang menyakitkan. Kebahagiaan tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi penyangkalan diri. Banyak dari kita, terutama para wanita, saat memulai sebuah hubungan, cenderung mengorbankan hobi, melepaskan mimpi, bahkan mengubah kepribadian demi menyenangkan pasangan atau keluarganya. Kita pikir itu adalah pengorbanan demi cinta, tapi bukan. Itu adalah kehilangan diri. Semakin Anda meredupkan diri untuk membuat orang lain bersinar, semakin Anda menjadi tak terlihat di mata mereka. Kisah Dian adalah peringatan keras. Jadilah diri Anda sendiri, sepenuhnya, tanpa penyesalan. Jangan takut pada masa lalu Anda. Jangan sembunyikan bakat Anda. Jangan merendahkan nilai diri Anda hanya untuk membuat seseorang menyukai Anda. Orang yang benar-benar mencintai Anda akan mencintai Anda apa adanya dengan kelebihan, kekurangan, dan bahkan masa lalu yang telah membentuk Anda. Mereka yang hanya ingin Anda menjadi sosok yang jinak dan mudah diatur, cepat atau lambat, akan mengkhianati Anda. Ingatlah, Anda adalah unik. Jika Anda terlahir sebagai Phoenix, jangan bersusah payah menjadi burung pipit. Kepakan sayap Anda selebar-lebarnya, meskipun itu akan menyilaukan mata orang lain, karena hanya dengan menjadi diri sendiri, Anda akan menemukan kebahagiaan dan rasa hormat yang sejati. Dan ketika pengkhianatan terburuk datang, ketika Anda jatuh ke jurang keputusasaan, cerita ini memberi kita pelajaran berharga kedua, yaitu, di dalam diri setiap orang, tersimpan kekuatan luar biasa yang terkadang tidak kita sadari. Dian Lestari berpikir dia akan mati. Dibius, dijual, terisolasi di negara asing, seolah tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi justru di ambang kematian itulah, Phoenix yang tertidur di dalam dirinya bangkit. Ingatan masa lalu tentang cara bertahan hidup, bela diri, ketenangan, dan ketegasan, kembali dan mengubahnya dari mangsa yang lemah menjadi pemburu yang menakutkan. Apa artinya ini bagi hidup kita? Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa Anda lemah dan tidak berdaya. Mungkin kehidupan yang tenang membuat Anda lupa akan kekuatan yang terpendam di dalam diri Anda. Mungkin kehidupan yang penuh kesabaran membuat Anda terbiasa menahan. Tapi percayalah, saat Anda terpojok di tepi jurang, Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Ada pepatah, cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Harga diri dan naluri bertahan hidup yang terinjak-injak akan menciptakan perlawanan yang tak terduga. Namun, kita tidak perlu menunggu hingga terpojok. Kita harus secara proaktif menemukan dan memupuk kekuatan kita setiap hari. Pelajari keterampilan baru, baca buku, berolahragalah untuk melatih kemauan, capailah kemandirian finansial, sekecil apapun itu. Semua ini bukan hanya akan membuat hidup Anda lebih baik, tetapi juga menjadi senjata tak terlihat, menjadi teknik bertahan hidup yang akan membuat Anda berdiri kokoh saat badai datang.
Jangan menunggu pangeran datang menyelamatkan Anda. Jadilah pejuang bagi diri sendiri, karena satu-satunya orang yang paling pasti bisa menyelamatkan Anda adalah diri Anda sendiri. Dan ketika kita memiliki kekuatan, apa yang harus kita lakukan dengannya? Kisah Dian Lestari memberikan jawaban yang sangat jelas dan manusiawi, yaitu pelajaran tentang penghakiman dan pengampunan. Ketika keadaan berbalik, ketika naga hitam dan seluruh organisasinya berlutut di kakinya, Dian memiliki semua kekuatan untuk menghancurkan budi. Dia bisa saja menyuruh naga hitam untuk menanganinya dengan cara mereka. Itu akan menjadi akhir yang cepat dan sederhana untuk melampiaskan amarah. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih hukuman yang berbeda, hukuman yang lebih menakutkan dari kematian, membiarkannya hidup. Hidup dalam teror utang yang tak terbayarkan, dalam penghinaan, dan dalam rasa bersalah. Tindakan Dian menunjukkan sebuah tingkat pembalasan yang berbeda. Balas dendam orang yang kuat tidak terletak pada menghancurkan fisik lawannya, melainkan pada menghancurkan kesombongan, harga diri, dan ilusi mereka sepenuhnya. Dian tidak mengotori tangannya karena orang yang tidak berharga. Dia membiarkan ketakutan dan kepengecutan budi sendiri yang menjadi penjara yang mengurungnya seumur hidup. Ini adalah pelajaran yang mendalam. Ketika Anda berada di atas angin, ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk menginjak-injak orang yang telah menyakiti Anda, berhentilah sejenak dan berpikir, apakah balas dendam yang kejam benar-benar akan memberimu kedamaian? Ataukah itu hanya akan menjadikanmu sama seperti mereka? Terkadang, hukuman terbaik bukanlah dengan memberikan penderitaan yang sama, melainkan dengan mengambil semua yang paling mereka hargai. Bagi Budi dan ibunya, itu bukanlah nyawa, melainkan uang dan martabat. Dan Dian mengambil keduanya dengan adil. Dia tidak merampas, dia membuat mereka membayar utang mereka. Tindakan ini menunjukkan kekuasaan, sekaligus keadilan yang dingin. Belajarlah untuk menjadi kuat tetapi tidak kejam. Belajarlah untuk menghakimi tetapi tidak tenggelam dalam kebencian. Biarkan hukum dan karma memainkan perannya, dan peran Anda adalah berdiri di tempat yang lebih tinggi, menentukan nasib mereka dengan akal, bukan emosi. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan terakhir, setelah semua badai berlalu, cerita ini memberikan kita pesan yang indah tentang kelahiran kembali dan kebebasan. Setelah menyelesaikan semua dendam, Dian Lestari tidak kembali ke jalan lama. Dia tidak terus hidup di dunia kelam ayahnya, juga tidak mencari cinta baru untuk mengisi kekosongan. Dia memilih jalan ketiga, mewarisi peninggalan ayahnya, tetapi dengan caranya sendiri. Dia melegalkannya, menjadikannya sebuah kerajaan bisnis yang kuat. Dia menemukan kembali jati dirinya yang sejati. Sosok ratu yang tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga kebijaksanaan dan visi. Perjalanannya membuktikan dengan jelas bahwa bukan masa lalu yang mendefinisikan Anda, tetapi bagaimana Anda menghadapi dan melampaui masa lalu itulah yang menentukan siapa Anda. Dian tidak terjebak dalam masa lalunya sebagai putri bos preman atau sebagai istri yang dikhianati. Dia mengambil hal-hal terbaik dari masa lalunya, kekuatan, keberanian, pengalaman, dan menggunakannya untuk membangun masa depan yang sama sekali baru. Masa depan yang kendalinya hanya ada di tangannya sendiri. Dia bukan lagi bayang-bayang ayahnya, bukan lagi bayang-bayang suaminya, dia menjadi matahari yang bersinar dengan cahayanya sendiri. Ini adalah inspirasi bagi kita semua. Kita semua punya masa lalu, punya cerita, punya luka. Jangan biarkan itu menjadi beban yang menarik Anda ke bawah. Anggaplah itu sebagai pelajaran dan pengalaman yang telah menempa Anda hari ini. Belajarlah untuk menerima, menghadapi, lalu melampauinya. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa menulis masa depan Anda sendiri yang sama sekali baru. Temukan jati diri Anda, temukan gairah Anda, temukan misi Anda, dan hiduplah sebagai diri Anda yang utuh. Kebahagiaan sejati bukanlah kehidupan tanpa ombak. Kebahagiaan sejati adalah ketika Anda memiliki keberanian yang cukup untuk mengemudikan kapal Anda sendiri, melewati badai apapun, dan berlabuh di pantai manapun yang Anda inginkan. Itulah Fajar Sang Feniks. Para pemirsa, kisah Dian Lestari adalah kisah tentang pengkhianatan tergelap, sekaligus kisah tentang kelahiran kembali yang paling cemerlang. Cerita ini mengingatkan kita, sekelam apapun situasi yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Karena di dalam diri setiap wanita yang tampak lemah, tertidur seekor burung feniks, dan terkadang,
Api keputusasaan adalah satu-satunya yang bisa membangunkannya. Jika cerita dan perenungan ini menyalakan percikan keyakinan, kekuatan, dan harga diri di hati Anda, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan bagikan di kanal Senja Tenang. Setiap dukungan dari Anda adalah bahan bakar berharga bagi kami untuk kembali dengan cerita dan pelajaran yang lebih bermakna. Catatan, cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Tokoh, peristiwa, dan latar belakang sepenuhnya imajiner dan tidak dimaksudkan untuk merujuk pada individu atau entitas tertentu. Konten ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan tentang kebohongan dalam hubungan, keberanian, dan perjuangan untuk keadilan. Isi video ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, psikologis, atau profesional. Jika Anda atau orang yang Anda kenal menghadapi masalah rumit dalam hidup, kami sangat menyarankan untuk mencari bantuan dan dukungan dari para ahli, pengacara, atau lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan yang akurat dan tepat waktu. Terima kasih yang tulus, dan sampai jumpa di program kami berikutnya.